saya tidak pernah menyangka bahwa banyak ya yang datang. Saya pikir jalan-jalan semua, tapi ada sebagian yang jalan-jalan ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan. Banyak gereja-gereja lain kalau mengupas pujian dan penyembahan itu adalah untuk pengucapan syukur, untuk A, untuk B, untuk C. Tapi di sini saya mengupasnya dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Banyak kita melihat semua dari sudut pandang manusia. Kalau dari sudut pandang manusia bisa beda-beda Bapak Ibu. Kalau dari sudut pandangku pujian penyembahan ini seperti ini. Kalau dari sudut pandangnya Noni lain lagi. Kalau dari sudut pandangnya Juan lain lagi. Nah, kita tidak bicara manusia di gereja ini, tapi kita bicara Tuhan, bicara firman. Mari kita melihat apa kata Tuhan Yesus sendiri tentang pujian dan penyembahan. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah benar, satu ya, poin. Penyembah benar itu gimana sih? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi kalau tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, Bapa tidak senang, Bapa tidak suka. Karena yang disukai Bapa adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau tidak disukai oleh Bapa, berarti penyembahnya tidak diterima. Terus yang bawahnya, Elohim itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dikatakan Elohim itu roh. Kita tahu Bapa kita yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah Bapa Yahweh, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Bagaimana itu menyembah dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu ya? Saya pernah singgung sedikit di fellowship, juga di gereja, di kebaktian ini, tapi sedikit tidak dalam, karena saya kan bukan yang khotbah, saya cuma nyinggung-nyinggung aja. Bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Kembali Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita semua ini adalah manusia roh. Manusia roh. Hakikatnya kita adalah manusia roh yang punya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan tinggalnya di dalam tubuh kita ini. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu lihat, yang kita lihat sekarang, yang Bapak Ibu lihat dan kita lihat saat ini, sebenarnya Bu Lili ini bukan yang di luar. Bu Lili ini yang di dalam. Kita semua bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Karena kita adalah manusia roh, bukan manusia tubuh, bukan manusia jiwa. Tapi manusia roh yang punya jiwa dan tinggalnya dalam tubuh. Nah, kita ini, tubuh ini cuma kemah, cuma tabernakel. Kalau dalam bahasa King James Version-nya itu tabernakel. Tapi kalau LAI-nya itu adalah kemah. Ayo kita baca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 9. Kalau kita membaca saya ini ya Bapak Ibu, sekarang ada yang ketularan saya. Kalau enggak ngomong Yesus itu enggak enak. Kalau ngomong dengan orang, terus ngomong daging, ngomong manusia, ngomong semua, bisa kemerungsung Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngomong Yesus, kita bahas firman, semakin kita exciting, malah enggak ngantuk Bapak Ibu. Nah itu tadi yang saya lakukan. Ketika saya sudah selesai nulis firman, saya ini teleponan, saya ini cerita-cerita. Kalau bahas si A, si B, si C, bahas dunia, malah stres. Tapi kalau bahas firman Tuhan, kita semakin dikuatkan. Semakin kita exciting dalam hidup ini. Dan itulah yang membuat kita ini awet muda. Karena firman, tadi kan Pastor Prin ngomong, tadi
khotbahnya Pastor Pin, lihat sedikit. Karena firman itu harus dimasukkan terus dalam pikiran kita. Kalau kita lihat yang lain Bapak Ibu, Pastor Pin ternyata juga lihat-lihat pengajaran New Age itu kayak apa. Begitu dia dengar New Age, ini pikirannya jadi nggak enak Bapak Ibu. Kalau kita ngomong dengan orang, terus kita tidak damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita ngomong firman, itu pasti damai sejahtera. Itu pasti, so pasti Bapak Ibu, tidak ada yang enggak. Jadi pasti damai sejahtera di hati, yaitu Tuhan. Jadi kalau yang enggak damai sejahtera, langsung dihapus saja. Nah, kita baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kemahnya itu apa? Tubuh ini ya Bapak Ibu. Elohim telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh. Siapa yang tidak pernah mengeluh? Pasti pernah ya. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kita suka mengeluh, aduh kok capek amat ya, ini kok panas ya. Itu Bapak Ibu tahu ya, suhu di luar ini panas banget Bapak Ibu. Di Thailand ini Cynthia ini di Thailand, ini dari Thailand ini. Nah, anaknya ini juga dari Thailand. Jadi dia Indonesianya bisa ya, Cinta? Bisa? Sedikit-sedikit ya, sekolah sana. Jadi ini anaknya Pak Hermawan kawin dengan orang Thailand, punya anak, dan sekarang ngungsi ke sini. Bukan ngungsi ya, memang main ke sini, tapi di Thailand ada badai panas Bapak Ibu. 54 derajat. Sampai pemerintahnya melarang orang-orang itu keluar. Panas luar biasa, dan sekarang itu masih 40 lebih. Di Indonesia panas juga, ini belum sampai 54 derajat. Anjingku sudah tak masuk ke rumah Bapak Ibu. Anjing saya yang besar itu, Malamut ini, langsung tak buat ruangan di depan itu Bapak Ibu. Tak masukkan AC nyala semua. Karena apa Bapak Ibu? Banyak anjing mati, kena heat stroke, gara-gara panas ini Bapak Ibu. Saya sebagai orang benar ya, orang benar itu cinta dengan binatang piaraannya, itu ada di firman Tuhan di Amsal ya. Jadi saya masukkan semua Bapak Ibu ke rumah. Saya ingin semua anggota rumah saya ini selamat, tidak kepanasan. Nah, manusia aja bisa begini, apalagi Tuhan. Amin. Manusia yang jahat aja bisa punya hati yang baik. Saya percaya ini pun pemberian, bukan hati saya, tapi diberi Tuhan, digerakkan untuk masukkan semua anabul itu ke dalam rumah sampai Yuan. Wah, kejutan. Kok bisa sing gede ini bisa masuk ke rumah? Kan biasanya yang kecil-kecil, yang punya kecil-kecil pudel itu 2, ada kucing ya semua. Sekarang masuk semua Bapak Ibu. Jadi di rumah ini wah, banyak anabulnya daripada manusianya. Manusianya cuma 3, 4 sama Noah. Ini anabulnya. Kucing, anjing, 2 sama ya, 4. Jadi banyak. Saya ya juga nggak ngerti kenapa saya bisa masukkan itu. Tapi karena memang hawanya ini semakin panas. Dan nanti di Wahyu 7 kita akan melihat hawa ini malah semakin panas Bapak Ibu. Di mana malaikat keempat penjuru bumi itu disediakan di situ dan menghentikan angin. Ini kan masih ada angin. Angin ini bisa dihentikan Bapak Ibu. Bayangkan, panas nggak ada angin. Jadi apa itu? Itu nanti seperti itu. Kita nantikan aja, tapi kita di surga Bapak Ibu. Kita cuma bisa lihat di dunia. Ya, dunia akan semakin panas. Dikatakan kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita kan merindukan pakai tubuh kemuliaan. Semua pengen ya, pakai tubuh kemuliaan yang nggak bisa sakit. Tapi kita takut apa? Takut mati. Jadi kita maunya pakai tubuh ini juga pakai tubuh baru. Sebab demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup.
Tapi IMB-nya lebih jelas Bapak Ibu. Ayat 4 dikatakan sebab selagi kita masih berada di dalam tabernakel ini, kemah ini, kita mengeluh karena beban yang berat. Bukan karena kita ingin bertelanjang, namun karena kita ingin mengenakan pakaian tubuh kemuliaan, sehingga yang bisa mati ini dapat ditelan oleh hidup. Yang saya rindukan, kita mau pengangkatan, saya rindu banget pengangkatan. Itu apa sih Bapak Ibu? Selain ketemu Yesus, nomor 1 ketemu Yesus. Kedua, tubuh baru. Tubuh baru. Pakai tubuh ini capek Bapak Ibu. Sebentar, kesel, masuk angin, apa semua. Nah, kalau pakai tubuh baru, kita bisa enteng pol. Saya bisa membayangkan luar biasa. Kalau kita mau pergi ke Amerika, nggak usah naik pesawat 12 jam. Kita bisa ke Amerika dalam sekejap mata. Nah, itu kerinduan saya. Untuk kita bisa cepat-cepat rapture Bapak Ibu. Nah, yang kelima dikatakan Elohimlah yang telah mempersiapkan kita untuk hal ini. Jadi nanti ini Elohim yang akan mempersiapkan kita untuk terima tubuh yang baru ini ya Bapak Ibu. Dia juga yang telah mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Jadi Roh Kudus ini adalah sebagai jaminan untuk kita bisa menerima tubuh baru. Untuk kita bisa dibangkitkan yang sudah mati di dalam Kristus. Makanya dikatakan yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Bukan semua yang mati Bapak Ibu. Kenapa bukan semua? Karena yang lain yang tidak ada Roh Kudus, dia tidak punya sertifikat, tidak punya jaminan, tidak punya paspor, tidak punya apa ya? KTP, tanda ya, jaminan untuk dia bisa menerima tubuh baru. Tapi kita yang punya Roh Kudus, kita punya jaminan bahwa kita akan menerima tubuh yang baru. Nah, ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ini omongnya Paulus ya. Dia berkata, aku lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Seperti saya Bapak Ibu. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita ini manusia roh, maka penyembahan kita harus lakukan dengan roh kita, bukan dengan daging. Bukan dengan daging kita. Bagaimana sih dengan daging itu menyanyi dengan roh dan menyanyi dengan daging itu gimana? Nah, contohnya penyanyi klub malam itu menyanyi dengan daging Bapak Ibu. Nah, semuanya penyanyi dunia yang ada ya zaman dulu. Pulangkan saja aku ke rumah ibuku dulu ya. Itu kan ngetop ya lagunya zaman dulu itu ya. Itu lagu apa itu? Itu lagu apa? Tanda tanya. Dulu kita kan suka nyanyi-nyanyi itu ya. Betaria Sonata zaman dulu ya. Itu lagu apa? Itu lagu daging Bapak Ibu. Bukan dengan daging kita, bukan seperti orang-orang dunia. Jadi dimulainya harus dari roh dulu. Lalu jiwa dan terekspresikan ke tubuh jasmani kita. Dan kita ini punya kebenaran Kristus. Jadi makanya Bapak penyembah yang dikehendaki Bapak adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh dimulai dari dalam dulu. Terus sampai ke jiwa. Terekspresi ke tubuh jasmani. Plus kita ini punya kebenaran. Karena kita sudah terima Yesus, kita percaya akan Yesus dan karya salibnya, maka kebenaran itu diberikan kepada kita. Jadi kesimpulan
kesimpulannya orang yang menyembah Tuhan tanpa percaya Yesus itu bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Tidak di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun dia bisa nyanyi, kadang-kadang bisa nyanyi. Kan kita tidak tahu Bapak Ibu. Kalau orang nyanyi rohani kan tidak selalu dia percaya. Buktinya di Israel, tour guide semua itu yang Yahudi, yang tidak percaya Yesus, dia bisa nyanyi. Selamat pagi Bapak, bisa nyanyi. Nyanyi Kristen semua, tapi dia bukan orang percaya Bapak Ibu. Jadi menyembah Tuhan bukan dengan di mulut saja, tapi dia punya kebenaran Kristus. Dia orang percaya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki oleh Bapa. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kesimpulannya apa? Kalau orang menyanyikan lagu rohani, tapi dia tidak percaya, dia bukan penyembah yang benar. Bukan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pujian penyembahnya tidak akan sampai kepada Bapa. Itu Bapak Ibu. Saya punya banyak teman-teman yang dia ini mungkin ya agama seberang ya, agama yang lain ya. Tapi dia bisa ngomong gini, nyanyi itu apa lagunya sinetron tapi lagu gereja itu apa dulu itu, bukti aku telah mati dan tinggalkan. Bukan ada sinetron, lagu-lagu sinetron yang suka yang dimainkan oleh Chelsea itu dulu apa? Itu kan ada lagu-lagunya, lagu-lagu sinetron, lagu-lagu rohani tapi dinyanyikan oleh orang-orang yang tidak percaya. Itu bukan penyembah yang benar. Sekarang kita baca 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 16. Daud menari-nari di hadapan Yahweh dengan segenap kekuatannya. Daud memakai baju efod dari kain linen, baju imam ya. Daud menari dengan segenap kekuatannya dengan memakai baju efod kain linen. Daud dan seluruh kaum Israel membawa tabut Yahweh dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ayat 16. Ketika tabut Yahweh telah sampai di kota Daud, Mikal putri Saul memandang dari jendela. Istrinya Daud itu ada salah satunya adalah Mikal, anaknya Saul. Jadi dia melihat dari jendela, dia melihat raja itu melompat-lompat serta menari-nari. Daud itu kan jadi raja, dia nyanyinya itu sampai mungkin melompat-lompat dan menari-nari sampai mungkin seperti orang gila. Kalau orang dunia lihat ya Bapak Ibu. Di hadapan Yahweh, jadi dia serta melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Yahweh, dan dia Mikal itu memandang rendah Daud dalam hatinya. Dalam hati loh. Tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Kemudian 20, kemudian Daud kembali untuk memberkati seisi rumahnya. Lalu Mikal, istrinya Daud, putri Saul itu keluar dan menemui Daud dan berkata, alangkah terhormatnya Raja Israel hari ini. Jadi nyindir Bapak Ibu. Alangkah terhormatnya Raja Israel hari ini yang telah menelanjangi dirinya di hadapan mata para budak perempuan, para hambanya seperti orang hina yang tanpa malu menelanjangi dirinya. Udah, istrinya galak banget ya Bapak Ibu. Lalu terus 21, lalu Daud berkata kepada Mikal, di hadapan Yahweh yang telah memilih aku melebihi ayahmu dan segenap keluarga leluhurmu, dengan menunjuk aku menjadi pemimpin atas umat Yahweh, atas Israel, maka aku akan menari-nari di hadapan Yahweh. Jadi Daud ngomong, aku ini nari-nari di hadapan Yahweh yang sudah memilih aku menjadi raja, melebihi bapakmu. Begitu ya Bapak Ibu ceritanya ya. Terus 22, bahkan dikatakan luar biasa loh Daud ini. Bahkan aku rela menjadi lebih hina daripada ini. Dan aku siap dipandang rendah oleh mataku sendiri.
juga tentang para budak perempuan yang engkau katakan tadi. Biarlah bersama-sama mereka aku akan bersama-sama mereka aku akan dihormati. Apa akibatnya? Maka Mikal, putri Saul itu tidak memiliki keturunan sampai dia mati. Luar biasa ya, Daud memuji Tuhan dengan rohnya Bapak Ibu. Sampai termanifestasi ke tubuh jasmaninya. Jadi roh, jiwa, dan tubuh ini memuji Tuhan. Menari-nari sampai termanifestasi begitu. Dan Tuhan disenangkan dengan apa yang dilakukan Daud. Karena Daud kan ngomong, aku ini memuji bukan untuk kalian. Aku memuji, menari semua untuk Tuhan. Untuk Yahweh yang sudah memilih aku jadi raja. Dan Tuhan senang. Ini terbukti ketika Mikal, istri Daud itu memandang rendah Daud. Karena dia memuji Tuhan sebegitu rupa, Tuhan tutup kandungannya. Sehingga Mikal itu tidak punya anak sampai mati Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa lihat Tuhan itu senang dengan puji-pujian umatnya. Bukan Tuhan itu senang disogok. Bukan Tuhan itu senang disuap. Oh, kalau aku tidak muji Tuhan tidak senang ya sama aku. No, itu salah. Itu prediksi yang salah Bapak Ibu. Karena dia memang layak dipuji. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia Tuhan yang layak disembah. Mazmur 22 ayat 4 berkata, namun engkau yang kudus, yang bertahta dalam puji-pujian Israel. Mazmur 22 ayat 4. Namun engkaulah yang kudus, yang bertahta di atas puji-pujian Israel. Kenapa kita berkata dia bertahta di atas puji-pujian? Nanti tak ceritain. Ada lagi. Banyak ini Bapak Ibu. Mazmur 65 ayat 2 dikatakan, layaklah puji-pujian bagimu ya Elohim di Sion, dan kepadamulah janjiku dipenuhi. Tuhan itu layak dipuji. Layaklah puji-pujian bagimu ya Tuhan. Bahkan di Matius 21 ayat 16b dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, engkau guru besar telah mempersiapkan puji-pujian. Luar biasa ya. Tuhan itu sudah mempersiapkan puji-pujian itu dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu. Jadi apa artinya ini? Nanti ceritanya. Kita ini semuanya adalah umat yang disiapkan Tuhan untuk memuji Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang layak untuk dipuji. Dan Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan yang suka akan puji-pujian dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu, ada juga dikatakan, kalau kan pada waktu Minggu Palem, kan orang ngomong, Tuhan, ini loh suruh stop. Orang-orang ini kok teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, mengeluh-ngeluhkan engkau. Katanya, Tuhan ngomong gini dengan mungkin orang Farisi yang ngomong gitu ya. Dia ngomong seperti ini, kalau mereka tidak memuji aku, kalau mereka tidak nyembah aku, batu-batu ini akan memuji aku. Tuhan suka, dia layak dipuji, dia suka dipuji dan disembah. Nah, ayo kita baca buktinya, kita buka Wahyu 4. Bapak Ibu, Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membawa Bapak Ibu masuk di dalam tahtanya Tuhan. Kita enggak cuma ngomong, ku masuk ruang Maha Kudus, tapi enggak ngerti ruang Maha Kudusnya kayak apa. Kan banyak gitu ya. Dengan darah anak domba. Terus bentuk ruang Maha Kudusnya gimana ya? Ayo kita baca ini. Ini luar biasa. Ini pun saya baru dibukakan dengan Tuhan. Dulu-dulunya itu saya baca ayat ini ya biasa aja Bapak Ibu. Baca asal baca. Tapi begitu saya semakin ingin tahu bagaimana sih surga itu, bagaimana suasana di dalamnya, bagaimana sih Tuhan itu, bagaimana sih malaikat itu, semakin Tuhan bukakan. Makanya Juan ngomong gini, saya nggak apa-apa mah, 1 bulan khotbah 2 kali, biasanya ngomel Bapak Ibu. Mah 2 kali, ini Heru juga sekarang nggak ngomel. Karena semakin apa? Semakin dia banyak khotbah,
semakin dia banyak khotbah, semakin Tuhan bukakan. Karena semakin diisi Bapak Ibu. Bejananya ini semakin diisi. Semakin ngerti, wih. Dan saya lihat semakin wih juga Bapak Ibu. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Kita lihat di terjemahan LAI. Karena saya lihat kenapa saya kok loncat-loncat terjemahnya. Karena saya cocokkan dengan King James. Karena terjemahan LAI ini sangat banyak yang ngawur Bapak Ibu. Jadi saya lihat, oh nek bener LAI saya pakai LAI. Tapi kalau enggak betul saya ambil King James. Tapi dalam IMB Bapak Ibu. Nah ini nanti ada banyak King James-nya. Ayo kita baca Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Mau tahu bagaimana suasana di tahta Elohim. Kemudian daripada itu aku Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Ayo bayangkan, pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, ini suaranya siapa? Suaranya Yesus. Naiklah kemari dan aku huruf besar akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini jadi Yohanes dibawa Yesus masuk di dalam surga. Naiklah kemari. No, terus segera aku Yohanes dikuasai oleh roh huruf besar dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang, ya. Kita bisa bayangkan di surga, Yohanes dibawa naik, pintu surga terbuka, terus dia diajak masuk di dalam tahta itu, dan di depannya itu ada tahta dan seorang duduk di atas tahta itu. Ya, lihat ya, bayangkan ya, semua bisa berimajinasi. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Apa sih permata yaspis? Kemarin saya Google cek, permata yaspis itu kayak apa? Hijau Bapak Ibu. Jadi ada seseorang duduk di tahta, tapi kelihatannya ini cuma hijau busuk ya, hijau daun yang sudah busuk ya, ada ya, bisa di permata yaspis dan permata sardis. Sardis itu merah kayak merah hati gitu Bapak Ibu. Nah, dan suatu pelangi, ada pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Zamrud itu apa, Her? Emerald. Zamrud itu emerald, nggak bisa ya? Bisa. Ayo ditayangan. Mbak, permata sardis, lihat di YouTube. Ada banyak ini. Kayak apa sih permata sardis? Bisa. Nah, permata sardis, permata yaspis. Nah, ada pelangi yang melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Zamrud itu nanti ada juga semua di YouTube, bisa lihat ya Bapak Ibu. Zamrud rupanya. Terus 4, lama ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua. Ada 24 tua-tua di sekeliling tahta itu. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Terus, dan dari tahta itu keluar kilat, jeder, guruh, bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Elohim. 7 roh Elohim ada di Yesaya 11. Apa itu 7 roh Elohim? Bisa ditayangkan, Bella? Yesaya 11. Nah, ada 7 roh Elohim. Apa 7 roh Elohim? Roh Tuhan 1. Roh hikmat. Roh pengertian. Roh nasihat. Roh keperkasaan. Roh pengenalan. Dan roh takut akan Tuhan. 7. Itu ada di sekitar. Ada obor yang menyala-nyala. Kembali yang tadi. Di tahta Elohim. 7 roh Elohim. Makanya begitu saya baca ini, saya bilang, Tuhan berikan saya ini 7 roh Elohim itu biar ada di dalam saya. Di dalam
Semua jemaat NCC ada 7 roh Elohim. Roh Tuhan, roh nasihat. Jadi kalau nasihati orang, orangnya tidak ngamuk, tidak salah pengertian. Roh pengertian, supaya orang ini ngerti. Roh apalagi itu, ada 7 ya. Roh takut akan Tuhan, roh hikmat, itu minta dengan Tuhan. Nah, terus yang selanjutnya gimana? Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah, ini tak ceritain Bapak Ibu. 4 makhluk itu penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini model kayak apa ya makhluknya? Nah, bisa ditayangkan, Dela? Ya menurut Yeskiel, ini makhluk ini sebenarnya seperti ini. Tolong ditayangkan. Malaikat yang ada di sekitar tahtanya Tuhan. Wah, dahsyatnya begini Bapak Ibu. Seperti roda-roda. Kita kalau di sana, saya ini pernah Bapak Ibu makan di Susite yang kemarin saya ceritakan ya. Waktu Heru habis Heru atau siapa ya? Juan atau Heru ya? Habis khotbah itu tiba-tiba Tuhan itu membawa saya di dalam roh, dalam sekejap mata itu di hadapan tahtanya Bapak Yahweh. Pada waktu itu saya itu merasa, siapa ya kita ini? Kok kadang-kadang kita ini bisa protes sama Tuhan, bisa menganggap Tuhan jahat, bisa ngamuk dengan Tuhan, bisa siapa kita ini? Kita di hadapan dia itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ini loh, ini permata, jaspis, terus sardis mana? Ya ini. Sardion, iya ini ya. Sardis, ini permata sardis. Jadi merahnya kayak gini. Sosoknya ini, seorang ini merah kayak gini, hijaunya kayak gini Bapak Ibu. Matanya ini bisa banyak gini. Kita bisa lihat, wah ini makhluk apa ini? Nanti mungkin kita kalau pulang ke surga, kita bisa kaget-kaget. Wih, kok begini ya? Tidak seperti yang kita bayangkan, angelnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terus kayak tadi sinyo-sinyo orang Nederland itu. Gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Nah, dahsyatnya begini ya. Terus, tadi ayo kembali ke firman Tuhan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Burung Raja Wali yang sedang terbang. Jadi macam-macam ini makhluk itu banyak ya. Terus 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Mana ada? Bayangkan sayap 6 aja nggak bisa Bapak Ibu. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Terus aku tanya, loh Tuhan, bukannya enggak ada siang dan malam di sana? Tapi Tuhan ngomong, artinya siang dan malam itu adalah terus enggak pernah berhenti Bapak Ibu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Elohim yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Terus 9. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup
sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, apa? Apa katanya? Ya Tuhan Elohim kami, ya Tuhan dan Elohim kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kenapa kok mahkota ini dilemparkan? Ini kan sudah saya bahas ya, sering saya bahas. Tanda dia tidak layak menerima mahkota ini. Kita pun nanti dikasih mahkota, Bapak Ibu. Kita pun nanti semua punya mahkota. Mahkotanya macam-macam sesuai dengan reward yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kita dapat mahkota, tapi mahkotanya seorang dan yang lain itu enggak sama. Tapi apa yang sebenarnya yang kita terima itu kita tidak layak menerimanya. Karena yang melakukan itu adalah Dia di dalam kita. Jadi kita bisa lakukan ini. Saya bisa ada di sini. Nah ini permata yaspis. Ini permata yaspis. Hijaunya kayak gini Bapak Ibu. Betul ini. Terus permata sardis itu merah yang seperti tadi. Ya. Nah kenapa tua-tua itu melemparkan mahkotanya? Tanda dia tidak layak menerima mahkota itu. Karena semua yang mengerjakan itu Tuhan di dalam kita. Demikian juga saat ini. Kita bisa hari ini ada, itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tidak layak menerima apa-apa. Biarlah segala puji-pujian, segala hormat, segala kuasa itu hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dahsyat pol Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini. Nah ini juga dilihat Musa pada waktu di Gunung Sinai. Pada waktu itu ada pertemuan antara surga dan bumi. Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Dia melihat ada tahta Tuhan itu seperti batu batu biru laut itu batu batu yang biru, batu safir. Jadi lautan kaca warnanya biru itu batu safir. Nah itu waktu itu Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Dia dengan segala kemuliaan tahtanya turun di atas Gunung Sinai. Ada pertemuan antara surga dan bumi. Dan Musa melihat batu safir. Dan dijamu, mereka makan bersama-sama dengan Tuhan. Di atas Gunung Sinai. Yang adalah surga. Sebenarnya surga yang bumi yang bersatu dengan surga. Dan semua tua-tua yang dibawa oleh Musa naik ke Gunung Sinai. Dijamu makan dengan Tuhan. Makanya di surga itu enak pol Bapak Ibu. Makan semuanya enggak takut kolesterol. Di sini, kemarin saya yang jadi J-Marriott, udangnya gede-gede, tak buang be aku Bapak Ibu. Saya bilang nanti di surga aja makan ini. Sekarang di sini enggak usah makan udang. Nanti di surga makan udang enggak apa-apa. Suka Bapak Ibu. Cumi kemarin bukber di nelayan. Cuminya gede, bukan cumi kepiting. Seneng itu saya Bapak Ibu. Tapi saya lihat makan satu aja. Bes, nanti makannya di surga we. Di sini jadi kolesterol, di sini jadi sakit, di sana enggak sakit. Jadi kalau di surga enggak ada makan minum itu salah. Di sana makan minum luar biasa. Lihat Musa, nanti lihat Keluaran. Jadi kalau baca Alkitab itu harus dibaca benar-benar Bapak Ibu. Enggak cuma cukup sekali, diulang-ulang-ulang. Karena ada sesuatu yang baru. Yang kadang-kadang kita baca kita enggak ngerti Bapak Ibu. Luar biasa, di sana luar biasa, happy Paul Bapak Ibu. Dan luar biasa sekali, amazing, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu diberikan kepada Tuhan, kepada kita semua anak-anaknya yang mengasihi Dia. Itu firman Tuhan berkata, dahsyat sekali. Dan Bapak Ibu, ingat ya, kita ingat semua ya, ada yang belum pernah datang. Ingatkah kita akan khotbahnya Heru yang bercerita bagaimana si Lucifer itu? Lucifer itu tubuhnya itu terdiri dari 3 alat musik. Jadi tubuhnya Lucifer itu penuh dengan alat musik Bapak Ibu. Ada jenisnya 3. Tapi sebenarnya ini banyak Bapak Ibu alat musik. Ada di Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Kan mesti ada ayatnya, ngomong itu mesti ada dasarnya firman Tuhan. Kalau di LAI itu enggak ada tulisannya. Tapi kalau di King James itu ada Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini.
Di ayat 13 aja langsung. Di King James Version itu ada namanya tabret dan pipes, ayat 13. Tapi ini enggak ada Bapak Ibu. Dia dikatakan gini, engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, berkilo-kiloan Bapak Ibu. Yaspis merah, krisolit, berlian, batu pirus, krisopas, nefrit, lasurit, batu darah, malakit juga emas. Keahlian tamborin, oh ada ya? Ini IMB mungkin ya. Ini IMB ada, kalau di LAI tidak ada. Keahlian tamborin dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Jadi diciptakan ini ada tamborin seruling. Pernah kita bayangkan malaikat Lucifer kayak gitu? Gak pernah. Kita paling, oh malaikat Lucifer, begitu aja. Padahal itu ada tamborin, ada seruling, macam-macam Bapak Ibu. Ada apa dikatakan tamborin, drum, seruling. Pipes itu ada alat musik tiup, flute ya. Seruling, pipa, dan di Yesaya 14 ayat 11. Ayo IMB-nya. KJV sama IMB itu benar Bapak Ibu. Dikatakan ada viol, senar, alat musik yang berupa senar, gitar, harpa itu ada. Keagunganmu telah diturunkan ke dalam kubur, juga kegaduhan suara harpamu. Jadi ada harpanya. Belatung telah ditebarkan di bawahmu dan cacing-cacing menjadi selimutmu. Ini Lucifer pada waktu dijatuhkan itu tubuhnya ini yang penuh dengan musik. Dan akhirnya Bapak Ibu, Lucifer ini kan dia dengan tubuh musik ini turun ke dunia. Dia menjadikan musik ini alat untuk menyembah dia di dunia ini. Jadi karena dia di surga adalah malaikat penyembah Lucifer ini, Tuhan menciptakan Lucifer sebagai malaikat penyembah, pemimpin pujian dan penyembahan. Dan dia adalah salah satu dari 3 penghulu malaikat. Dulu ada 3 penghulu malaikat, sekarang cuma 2. Nah, 3-nya siapa? Gabriel, Mikael, dan Lucifer. Lucifernya jatuh. Nah, ada juga mungkin Uriel, tapi nggak disebutkan di Alkitab. Jadi yang kita tahu adalah Gabriel dan Mikael. Lucifer ini adalah kerub yang diurapi untuk menjaga tahta Elohim. Terus dengan memimpin pujian dan penyembahan di sekitar tahta Elohim. Dan tak ceritakan sedikit ya. Dan akhirnya Lucifer ini jatuh dalam kesombongan. Karena dia pengen dipuja. Kok enak Tuhan kok sing dipuja. Aku kan dipuja. Orang aku sing pinter kok main musik. Kok Tuhan yang dipuja. Akhirnya dia jatuh dalam kesombongan. Nah Bapak Ibu, kita kan sekarang tahu Tuhan aja menciptakan malaikat yang penuh dengan alat musik. Untuk apa? Untuk pimpin pujian dan penyembahan di surga. Dan kita tahu saat ini, sampai hari ini, sekalipun Lucifer sudah jatuh, surga tetap dipenuhi oleh pujian dan penyembahan. Karena Tuhan memang suka dipuji dan disembah. Akhirnya Bapak Ibu, setelah Lucifer jatuh, Tuhan menciptakan kita semua. Jadi kejatuhan Lucifer ini lebih dulu daripada kejatuhan manusia. Menciptakan manusia, Adam. Dan Lucifer tahu bahwa yang menggantikan dia itu adalah nanti kita ini loh. Kita semua ini loh. Manusia-manusia ini. Oleh sebab itu dia gak suka dengan kita. Pemuji-pemuji. Malaikat pujian setelah Lucifer ini jatuh di dalam dosa, Tuhan ciptakan manusia. Adam. Kita ini diciptakan untuk apa? Untuk memuji dan menyembah dia. Karena di surga itu adanya pujian dan penyembahan itu terus-terusan. Jadi kalau di sini kita tidak suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nanti di surga bagaimana? Aku nggak ngerti Bapak Ibu. Kalau saya bangun tidur, YouTube, pujian penyembahan, senang Bapak Ibu. Nyembah Tuhan. Kita setelah lagu rohani ini ayem Bapak Ibu. Jadi malaikat yang memimpin pujian dan penyembahan di surga itu jatuh, Tuhan mempersiapkan kita. Bahkan dikatakan di mulut bayi-bayi yang menyusu, Tuhan sudah mempersiapkan puji-pujian
puji-pujian. Jadi dalam arti penggantinya Lucifer itu semuanya adalah kita. Oleh sebab itu Lucifer gak suka Bapak Ibu. Gak suka dengan kita. Benci dengan kita. Dan dia ingin kita tidak memuji dia. Tidak menyembah dia. Dan dia masukkan di dalam pikiran anak-anak Tuhan. Pikiran anak-anak Tuhan bahwa pujian dan penyembahan ini gak penting. Kalau ke gereja, gak apa-apa isi pujian dan penyembahan kok. Belum firman, mateng aku. Kan gitu, banyak ya. Ayo, termasuk saya dulu ya. Kita enggak, pendeta itu enggak suci kok. Sama manusia, kita juga manusia. Jadi enggak ada pendeta yang artis di sini. Kita semua Yesus, jadikan Yesus yang artis. Bukan pendeta yang artis. Kalau pendeta yang artis kita ini jadi Lucifer. Mencuri kemuliaannya Tuhan. Mengambil kemuliaan Tuhan. Minta disembah, minta dielu-elukan. Tidak ada di sini ya. Dikatakan, jadi dimasukkan. Gak apa-apa wis. Isi puji-pujian kok. Terlambat gak apa-apa. Di luar sana, Lucifer menghasut manusia dengan menciptakan musik apa? Heavy metal. Heavy metal itu tadi kemarin saya kan nulis khotbah ini kan saya lihat apa ya musik yang ada Lucifernya itu apa? Heavy metal Bapak. Itu musik Lucifer. Coba lihat ada simbol-simbolnya nanti tak tunjuk ya. Banyak sekali. Musik-musik duniawi juga gitu. Musik yang mengagungkan setan, mengagungkan Lucifer. Musik yang mengasihani diri sendiri. Jadi dibelokkan sama Lucifer, bukan mengagungkan Tuhan, bukan mengagungkan Yesus, tapi mengasihani diri sendiri. Musik yang membawa kita fokus kepada diri sendiri, atau kepada orang sekitar, atau pada keadaan sekitar, atau pada penderitaan kita, bukan kepada Yesus. Nah, di gereja pun ada lagu-lagu seperti itu. Maka di sini yang pimpin pujian dikoreksi. Kalau lagu-lagunya itu lagu-lagu yang berfokus pada diri sendiri, ngasihani. Contohnya apa? Apa ya? Lagu apa ya? Yang kita suka larang di sini ya. Kita kalau di surga itu lagunya itu pengagungan terus. Apa contohnya? Kalau di sini aku ya ngeblank, tapi kalau ada lagunya saya ini bukan. Lagunya apa contohnya? Oh iya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Ngapain aku? Gak ada itu Bapak Ibu. Dulu saya suka loh nyanyikan itu. Dulu di gereja yang lama suka aku nyanyi itu. Kalau mau khotbah, saya dulu diundang khotbah, saya belum mengerti kasih karunia. Kalau saya diundang khotbah, saya suruh nyanyi itu. Selidiki aku. Seneng kalau nyanyi itu karena rasanya jemaat, duting jemaat selidiki kon, ya gitu ya. Padahal itu gak gitu. Kalau kita nyanyi untuk fokus pada diri sendiri, memuji, itu namanya bukan memuji Tuhan Bapak Ibu. Kalau memuji Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Itu puji-pujian kemuliaan, mengagungkan Yesus. Yesus kami puja, itu. Pokoknya yang diangkat itu Yesus, bukan kita. Nah ini dimasukkan di dalam gereja puji-pujian yang begitu modelnya Bapak Ibu. Terus gini, Holy, holy are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Worthy lah, itu lagu-lagu yang betul, yang harusnya itu seperti di tahtanya Elohim. Nyanyi, semua yang menyanyi itu nyanyinya gitu semua Bapak Ibu. Jadi bukan selidiki aku, kata nih Bapak, gak usah selidiki, aku tahu. Ngapain harus nyelidiki? Aku udah tahu. Bahkan apa yang kita pikirkan aja, kita ngomong aja dia tahu. Kenapa kita
suruh diselidiki. Ya, salah semua. Salah semua. Jadi lagu pun itu bisa disusupi setan Bapak Ibu. Untuk memfokuskan pada diri sendiri. Nah, apalagi ini. Tadi sampai ngelantur-ngelantur ke situ ya. Terus, jadi fokus tidak kepada Yesus. Kembali saya tegaskan, Lucifer atau setan-setan tahu bahwa kita anak Tuhan ini diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu dia suka kacaukan pikiran kita. Bila kita memuji dan menyembah Tuhan, kita dibuat pikirannya jalan-jalan. Siapa pernah memuji Tuhan pikirannya jalan-jalan? Saya sering Bapak Ibu. Genjreng kita saya mikir, loh, itu kurung anu ya. Oh ini mantap gitu Bapak Ibu. Ada yang mungkin kompor belum dipateni, apa yang mungkin apa ya, genjreng bisa pikiran jalan-jalan. Nah itu guyu itu berarti ya, tertawa itu berarti pernah. Saya pernah, sering Bapak Ibu. Nyanyi, genjreng gitar nyanyi, pikiran bisa jalan-jalan. Nah itu siasat setan. Atau kita dibuat nggak mood, nggak pengen nyembah, aku nggak mood. Gak usah nyembah, karena nggak mood. Karena nggak digerakkan Tuhan. Kan hati yang menggerakkan Tuhan gak mood wes, gak jadi nyembah. Nah pernah itu kita alami? Pasti pernah, saya pernah. Tapi itu saya katakan jangan dituruti Bapak Ibu. Lawan itu. Karena pada waktu, karena pujian penyembahan itu adalah salah satu senjata peperangan kita. Melawan tipu muslihat iblis, melawan penghulu-penghulu di udara yang kacaukan pikiran kita ini Bapak Ibu. Untuk kita tidak fokus kepada dia. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau itu pikiran jalan-jalan, mikir lain-lain, gak mood, terus kita terus memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan gak mood, apa? Teruskan memuji Tuhan. Terus nyembah, terus ngomong begini. Ini yang saya pernah alami ya. Saya sering alami. Langsung saya bilang, hey iblis kamu gak boleh kacaukan. Stop. Tidak boleh membuat pikiranku jalan-jalan. Aku memuji Tuhan dengan rohku. Karena aku ini manusia roh. Jadi aku memuji Tuhan bukan dengan pikiranku, bukan dengan tubuhku, tapi dengan rohku. Terus langsung nyanyi terus. How great is our God. Terus nyanyi. Mungkin itu perlu waktu Bapak Ibu. Perlu waktu untuk kita bisa membersihkan pikiran kita yang jalan-jalan ini Bapak Ibu. Setengah jam mungkin Bapak Ibu. Mungkin 1/4 jam, mungkin lebih, mungkin bisa kurang untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Dalam arti jiwa kita bisa ikut, hati kita bisa ikut, sampai tubuh kita pun bisa ikut. Itu perlu waktu dilawan. Karena pujian penyembahan adalah suatu medan peperangan untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan dan mengalami kemenangan atas kedagingan kita. Atas apa? Atas daging kita. Kemenangan atas siapa? Ya atas daging kita, bukan atas yang lain. Karena daging ini kudunya seneng tok maunya ini, aduh kesono kemari yang enak-enak saja Bapak Ibu. Nah, bila kita bisa masuk hadirat Tuhan, kita akan seperti Daud. Kita akan bisa seperti Daud, menari-nari sampai kepada tubuh, bukan di dalam roh saja, tapi secara tubuh. Dan hati ini pun dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kita bisa kata, I love you, kayak saya ya, bisa dansa dengan Tuhan. I love you, my Lord, I want you, dansa saya sampai Tuhan dengan I want you, my Lord, sampai nangis. Air mata ini bisa keluar, luar biasa. Tuhan itu nyata, real Bapak Ibu. Bukan seperti dalam bayangan, bukan cuma seperti kata-kata, tapi benar-benar kita mengalami dia di dalam puji-pujian dan penyembahan. Nah ini kalau saya ngomong Tuhan itu sering nangis Bapak Ibu, karena Tuhan itu baik Paul ya. Sekarang kembali ya. Hati dipenuhi damai sejahtera semuanya. Nah, kita masih ada, sekalipun kita masih ada dalam persoalan, maksudnya kita menyembah, kita kan berhasil mengalahkan, masuk hadirat Tuhan, mengalahkan kedagingan kita, dan kita bisa damai sejahtera,
bisa sukacita, kita bisa memuji dengan tubuh kita, dengan gerakan dari roh ke jiwa, sampai kita bisa menari-nari di hadapan Tuhan, sekalipun kita masih ada di dalam persoalan, ada dalam masalah, dan tanpa effort kita, tanpa effort Bapak Ibu, persoalan itu akan terselesaikan. Seperti yang dialami oleh Yosafat, Raja Yosafat, karena Tuhan yang akan berperang ganti kita. Apa yang dilakukan Yosafat? Kalau kita baca 2 Tawarik 20 ayat 1-30, ayat 1 sampai 30, enggak usah dibaca ya. Ayat 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30, kita baca ayat 26 aja. 26, 27, 28. Di rumah baca ya. 2 Tawarik 20 1 sampai 30, pada waktu Yosafat diserang oleh musuh-musuhnya. Dia takut Bapak Ibu, dia gentar, dia datang kepada Tuhan. Terus Tuhan ngomong, kamu enggak usah ngapa-ngapain. Nyanyi dok. Nyanyi aja. Ayat 26. Pada hari keempat mereka dikumpulkan di lembah berkat. Bukan lembah pujian. Kalau di LAI lembah pujian. Tapi di King James Version lembah berkat. Mereka memuji Yahweh di sana. Karenanya mereka menyebut nama tempat itu lembah berkat sampai sekarang. Bukan lembah pujian. Kemudian mereka kembali, setiap orang Yehuda dan Yerusalem dengan kemudian mereka kembali, setiap orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat sebagai kepala. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Yahweh telah membuat mereka bersukacita. Yang membuat bersukacita siapa? Yahweh. Karena apa? Musuh-musuh sudah dikalahkan. Nah, terus 28, mereka datang ke Yerusalem dengan kecapi, harpa, dengan nafiri ke bait Yahweh. Nah, kita tahu Bapak Ibu, ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Kita bisa baca juga di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 29 diceritakan, kita baca 25 aja. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Elohim. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi gini, nyanyinya itu bukan nyanyi pelan-pelan begitu, bukan Bapak Ibu. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Bapakku, bukan gitu Bapak Ibu. Tapi dia nyanyi keras sampai orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Pilar-pilar, sendi-sendi itu pilar-pilar. Seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi ada kuasa di dalam puji-pujian. Dan mereka semua apa? 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Kaget Bapak Ibu. Melihat pintu-pintu penjara terbuka. Dia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Jadi kalau Roh Kudus bekerja, itu tertib Bapak Ibu. Bisa enggak orang penjara itu lari semua? Bisa. Tapi karena kuasa Roh Kudus. Puji-pujian dan penyembahan itu ada kuasa. Dan kuasanya itu dari Roh Kudus. Dia itu bisa tertib. Semua tidak lari Bapak Ibu. Terbuka semua. Biasanya kan ucul semua. Itu tahanan Bapak Ibu. Mereka bisa tetap di situ. Jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, obor. Lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia berkata apa? 30. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat? 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ini kata Paulus untuk kepala penjara.
Percaya sama Tuhan, engkau akan selamat. Kamu dan seluruh isi rumah tanggamu. Ini nubuat namun nubuat Paulus untuk kepala penjara. Nah, ini bisa dicomot sama pengkhotbah itu, ini untuk kita semua. Puji Tuhan kalau untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih message ini untuk kita, untuk keluarga kita, aminkan, yes. Tapi kalau enggak, jangan kecewa kalau ada yang tidak selamat di dalam keluarga kita. Karena saya pernah mengkonselingi orang yang mengeklaim ayat ini. Mana? Ini kok ayatnya di keluargaku kok ada yang enggak selamat sampai mati. Karena ini saya berkata ini bukan untuk semua sebenarnya. Tapi kalau kita mendapat rema dari Tuhan ini untuk kita, keluarga kita, ambil itu, tangkap itu, dan itu jadi di dalam hidupmu. Jadi ini percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu Rasul Paulus tujukan kepada kepala penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita tahu, kita semua ngerti ya, kita ini adalah diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kejatuhan Lucifer, maka kita yang digantikan sebagai pengganti, ditunjuk Tuhan sebagai penggantinya. Oleh sebab itu Lucifer gak suka banget sama kita. Sangat gak suka. Setan-setan sangat gak suka dengan kita. Dia ingin menjatuhkan kita. Dia meluntir musik-musik itu Bapak Ibu. Menjadi musik-musik yang gak karuan. Bahkan di gereja pun lagu-lagunya dipeluntir-peluntir, difokuskan kepada diri sendiri. Kepada mengasihani diri dan semuanya. Bukan kepada Kristus, bukan mengagungkan Tuhan, bukan meninggikan Dia, tapi mengasihani diri sendiri. Nah, kita juga tahu apa kata Tuhan tentang pujian, penyembahan. Kita juga diciptakan untuk memuji dan menyembah. Dan kita juga tahu bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah kita semakin suka memuji dan menyembah Tuhan. Bukan cuma di gereja saja Bapak Ibu, tapi di mana saja, kapan saja, di mobil, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Claresta, Juan yang habis ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajar jemaat NCC ini peka di gereja, di mana saja, kapan saja, puji Dia. Biarlah puji-pujian dan penyembahanmu itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ayo tutup dengan satu lagu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Saya terbatas dalam menyampaikannya, tapi Tuhan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Terjemahkan di hati setiap jemaat yang mendengarkannya, karena saya percaya firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi tumbuh subur, berbuah lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati dengan firman Tuhan ini, katakan bersama-sama saya, amin. Amin, mari.